Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin muslimat hadanallah wa iyyakum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak rahasia di dunia ini. Di antara rahasia Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah terkait dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar selain dari rahasia Allah Subhanahu wa taala juga menjadi salah satu titik kemuliaan dari bulan Ramadan. Oleh karena itu setiap umat muslim pasti berusaha sekuat tenaga untuk bisa beribadah tepat di malam Lailatul Qadar. Al-Quran telah menjelaskan dengan begitu jelas bagaimana keutamaan dari Lailatul Qadar ini. Di antaranya adalah Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Di Lailatul Qadar ini menjadi mulia di antaranya karena satu ibadah bisa dihitung kuantitasnya seperti orang ibadah dalam jangka waktu 1000 bulan. Ini adalah salah satu keistimewaan dari Lailatul Qadar. Di sebuah hadis diceritakan bagaimana Rasulullah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya, untuk kita. Ini di antara belas kasihannya Rasulullah kepada kita semuanya selaku umat beliau. Dalam satu hadis diceritakan Rasulullah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa umat Rasulullah itu diciptakan dengan umur yang pendek. Jadi kalau kita melihat sejarah, membaca sejarah betapa umur umat terdahulu itu panjang-panjang. Berapa ratus tahun umur umat terdahulu. Tetapi umat Rasulullah itu sangat pendek. Jarang sekali yang melebihi dari 100 tahun. Bahkan Rasulullah SAW itu hanya sampai pada usia 63 tahun. Maka Rasulullah kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan betapa pendeknya umur yang diberikan kepada umat Rasulullah Muhammad SAW. Di samping itu adalah juga betapa sedikitnya amal, karena jangka waktu yang kecil maka amalnya tentu juga lebih sedikit untuk bisa beramal. Maka Rasulullah memohon bagaimana agar dengan keterbatasan waktu, dengan kuantitas amal yang lebih sedikit, tetapi kualitas ibadah itu tidak mengalahkan, tidak terkalahkan juga dengan umat-umat terdahulu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah berupa Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kaum muslimin muslimat hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Inilah salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah Muhammad SAW dengan adanya Lailatul Qadar sebagai sebuah bentuk anugerah kepada umat Nabi dalam keadaan umur yang lebih pendek, dalam jangka untuk bisa beramal yang lebih pendek, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kualitas ibadah itu tidak kalah dengan umat-umat terdahulu, yakni dengan adanya Lailatul Qadar. Nah, bagaimana kemudian kita memanfaatkan Lailatul Qadar ini? Tentu saja para imam, guru-guru kita, para kiai ulama sudah menjelaskan begitu banyak bagaimana rumus untuk mendapatkan itu. Di antaranya ada yang berpendapat misalnya di 10 hari terakhir di hitungan yang ganjil. Imam Al-Ghazali lebih rinci lagi bagaimana kemudian memberikan gambaran pada hari ini misalnya hari Jumat misalnya, maka jatuhnya misalnya pada 27 Ramadan. Itu ada rumus-rumus yang diberikan para ulama terkait bagaimana agar umatnya Nabi Muhammad SAW itu bisa memanfaatkan waktunya, bisa meraih kemuliaan bulan Ramadan. Oleh karena itu mari kemudian kita berusaha tentu saja dengan membaca literatur-literatur bagaimana rumus-rumus yang diberikan oleh para ulama-ulama kita. Tetapi sesungguhnya rumus itu hanya sebagian kecil dari ikhtiar. Yang paling pokok adalah sesungguhnya bagaimana kita mempersiapkan diri kita tidak hanya pada satu malam saja atau pada malam-malam tertentu, tapi menyiapkan seluruh amal kita, pikiran kita, kemudian hati kita untuk menerima kemuliaan Lailatul Qadar itu. Bagaimana caranya? Ada seorang bijak berkata begini, jadi Lailatul Qadar itu bisa diibaratkan seperti kita itu diumpamakan lampu minyak. Jadi Lailatul Qadar itu ibarat api.
lampu minyak itu kalau toh ada minyak tapi tidak ada sumbunya, maka sulit sekali api itu bisa hidup di lampu itu. Atau sebaliknya juga, lampu itu ada sumbunya tapi tidak ada minyaknya, maka api lewat pun tidak akan bisa nyala. Maka Lailatul Qadar itu diibaratkan seperti api yang kemudian akan hidup manakala kemudian lampu itu kombinasi minyak dan sumbunya itu ada, maka otomatis ketika kita menghidupkan dengan api misalnya, maka lampu itu menjadi hidup. Ya. Kalau istilah Jawa mungkin ya lampu teplok misalnya. Ya, jadi itu gambaran para bijak dulu. Sehingga ketika lampu teplok itu ada minyaknya, ada sumbunya, maka otomatis ketika kita menghidupkan dengan satu korek api saja, itu akan hidup. Tapi meskipun banyak minyaknya, tapi sumbu tidak ada, maka kemudian sulit juga kemudian untuk api itu hidup. Ataupun ada sumbunya, tidak ada minyaknya, maka kemudian akan habis terbakar, tidak sulit untuk kemudian melahirkan atau adanya cahaya. Nah, begitu juga dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu yang perlu kita siapkan adalah ibarat lampu adalah minyak dan sumbunya, yakni keimanan dan amal solehnya. Sumbu itu adalah keimanan kita, minyak itu adalah amal soleh kita. Sehingga tatkala kita sudah menyiapkan iman kita berupa sumbu itu yang akan menghubungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita basahi iman itu dengan amal-amal kita, maka satu saat di mana Allah menurunkan anugerahnya berupa Lailatul Qadar, maka secara otomatis lampu itu akan hidup. Kalau kita menghidupkan diri kita itu dengan minyak berupa amal soleh kita, sumbu berupa iman kita, maka sewaktu-waktu Lailatul Qadar itu ada turun, maka otomatis kita akan mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan melalui Lailatul Qadar. Inilah bagaimana ulama-ulama, orang-orang bijak kemudian memberikan gambaran. Sehingga yang terpenting adalah bagaimana kemudian kita mempersiapkan iman kita dan amal soleh kita untuk kemudian menyambut bulan Ramadan. Tidak hanya pada waktu tertentu, bahkan sebelum bulan Ramadan ada bulan Safar, ada bulan Rajab, semuanya Nabi sering mengupamakan adalah bulan untuk cocok tanam, ya, bulan untuk merawat, sampai kemudian Ramadan itu bulan untuk memanen. Semuanya adalah bagian tidak terpisahkan untuk kita menyambut Lailatul Qadar, satu malam mulia itu, sehingga sudah terkondisikan amal soleh kita dan keimanan kita. Kaum muslimin muslimat hadanallahu wa iyyakum ajmain. Yang berikutnya yang perlu kita manfaatkan adalah bahwa Lailatul Qadar itu ada yang menyebut sebagai Lailatul Barokah. Satu malam yang penuh dengan berkah. Artinya satu malam yang satu kebaikan dilipatkan kuantitas dan kuantitasnya itu seperti beribadah dalam masa 1000 bulan. Ini sebagai sebuah barokah. Kehidupan kita juga tentu ingin menjadi sebuah keberkahan. Bagaimana satu kebaikan kita akan punya efek yang luar biasa untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Mari kita ambil hikmah dari Lailatul Qadar ada sebagai Lailatul Barokah, yakni malam penuh keberkahan untuk melipat gandakan kebaikan-kebaikan kita. Yang kedua, nama lain dari Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Salam, yakni malam yang penuh dengan kedamaian. Artinya orang yang kemudian mendapatkan Lailatul Qadar itu, dia akan menciptakan dirinya menjadi damai dan menciptakan orang lain sekitarnya juga menjadi menemukan kedamaian. Nah, bagaimana kemudian kita juga berusaha Ramadan masuk dalam diri kita Lailatul Qadar, maka di antara efeknya adalah kedamaian dalam kehidupan kita, juga kita menjadi kedamaian bagi orang-orang di sekitar kita. Itulah di antara bagaimana kita kemudian memaknai Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir batin untuk bisa melaksanakan dan berbuat sebaik-baiknya untuk menemukan Lailatul Qadar. Tentu saja di antara ukurannya adalah bagaimana kemudian efek Lailatul Qadar itu pada kehidupan kita berikutnya, yakni tentu saja keberkahan hidup kita, dan di antaranya adalah bagaimana kita bisa menciptakan kedamaian di hati kita, juga kedamaian tentu saja kepada orang-orang sekitar kita. Itu di antara ukuran bagaimana kemudian kita mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita di tengah wabah Corona. Jangan sampai mengurangi kegembiraan kita, semangat kita untuk menyambut Ramadan,
agar kita mendapatkan malam mulia, malam penuh berkah, yakni Lailatul Qadar, sehingga kita akan mendapatkan keberkahan kehidupan dunia dan akhirat, mendapatkan kedamaian di dunia ini dan kedamaian di akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.